Ya, selamat malam. Malam ini saya lanjut ngoprek speedometer. Mobil saya ini speedonya trouble kedip-kedip. Jadi kedip-kedip itu kalau mesin sih tetap bisa nyala, cuma indikator-indikator bensin tuh kadang-kadang hilang nol. Semua indikator yang di uh, apa namanya speedometer itu kedip-kedip, jadi saya bongkar. Nah, terus kita cek, kalau menurut beberapa literatur itu kalau kedip-kedip itu sebabnya dua ini, elko-nya ini, antara dua elko ini. Kebanyakan sih pada langsung diganti dua-duanya, cuma penasaran juga sebenarnya. Prinsipnya kan kalau nggak perlu diganti ya nggak diganti gitu. Jadi saya harus cek yang mana sebenarnya dari dua elko ini yang perlu diganti. Nah, elko-nya model SMD ini ada dua ya, yang ukuran besar sama ukuran kecilnya ada dua ini. Belinya juga di online, karena kalau di toko-toko elektronik terdekat itu pada nggak menyediakan. Gitu. Ini yang ukuran 470 per 25 volt, sama yang kecil ini ukuran 100 per 10 volt. Jadi setelah kita cek, saya cek juga pakai alat-alat seadanya ini. Maklum bukan pemain elektronik gitu ya, jadi seadanya itu. Ya, avometer juga yang digital, tang juga yang biasa buat ngoprek motor. Terus ya solder biasa. Itu. Ya nanti tadi udah saya cek itu. Ternyata yang bermasalah itu yang kecil. Jadi cara ngeceknya kalau saya itu yang gede dulu. Yang gede dulu pakai avometer, diarahin ke ohm ya. Nanti ada angkanya. Kebetulan ini digital, saya punyanya digital ya. Nah, kita ukur. Nah, ini di sini coba nanti saya zoom. Tapi sebelumnya ini belinya di online nih sekitar 1000 sampai 1500 satu bijinya. Ini saya beli langsung 5 masing-masing. Bantu istri saya yang punya akun belanja online. Itu coba nanti saya zoom, ini yang sudah saya lepas, ini yang kecil nih. Tuh. Oke, nanti coba saya zoom ya. Ya, ini jadi saya ngakalinya yang besar dulu yang saya cek nih. Yang 470 per 25 volt nih yang saya cek dulu. Karena angkanya bisa terbaca di avometer saya, multitester saya yang digital, karena angkanya lebih gede. Gitu. Jadi kalau misalnya ini masih normal ya nggak perlu diganti. Ya, masih terbaca. Nah, saya cara ngukurnya begini ya, maklum bukan pemain elektronik. Jadi ini ada minus sama plusnya. Yang hitam ini kan minus nih. Yang putih tanpa strip hitam ini yang plus. Jadi saya balik dulu. Yang minus saya kasih probe yang merah nih. Ya, probe merah sama hitam. Nah, yang merah ini positif, ini masanya nih negatifnya. Nah, dibalik. Nanti coba perhatikan angka yang ada di sana. Ya, itu ada angkanya. Biarkan aja itu, 845. Oke, dia akan diam. Nah, sekarang kita balik. Nah, kalau normal, menurut yang saya baca-baca, kalau normal nanti ini kita tempel, angkanya akan naik, terus turun lagi ke 1. Itu kalau normal. Ya, kita coba ya, coba perhatikan angka yang ada di multitesternya itu. Ya, dia naik terus balik lagi ke 1.
kita lepas. Kalau kita tempel lagi nggak ada angkanya, ya tempel tidak, harus dibalik lagi. Ya dibalik lagi. Nah kan dia angkanya nggak turun, kalau dia angkanya ada, biarin seperti ngasih muatan gitu ya. Oke, kita balik lagi. Nah ini cara pengecekannya. Ini nanti angkanya akan naik terus kemudian turun lagi. Coba perhatikan angkanya di algometer. Tuh naik, turun jadi 1. Artinya ini masih normal. Masih normal, jadi tidak perlu kita otak-atik. Ya. Nah, ini sebenarnya ngukurnya juga sama, caranya sama. Cuma masalahnya jadi alat saya ini kan skalanya juga besar gitu. Jadi angkanya nggak terbaca. Tapi tadi saya putuskan, saya cek ya angkanya nggak seperti ini. Dia nggak ada yang naik terus turun, nggak. Dia cuma 1 aja. Mungkin saking kecilnya ya. Mungkin ya, saya juga nggak tahu. Akhirnya saya putuskan untuk mengambil kesimpulan bahwa yang rusak itu adalah yang kecil ini. Nah akhirnya saya lepas lah yang kecil. Nih. Nah mungkin kalau lihat kenapa penyok, karena saya ngelepasnya itu pakai tang. Jadi saya ngelepasnya pakai tang, itu saya jepit, kemudian saya putar ongkek, kelepas. Nanti hitamnya masih ada, kita lepas. Baru kemudian sisa kakinya itu kita solder, kita hilangin. Kenapa begitu, harus begitu repot? Karena kakinya posisinya ada di bawah. Solderannya itu bukan nyamping kiri kanan, tapi ada di bawah. Kalaupun ada sisa solderan kiri kanan itu ya sisanya aja gitu. Mestinya masangnya pakai pasta solder gitu ya, pasta timah kayak gitu ya. Cuma masalahnya kan saya nggak punya, saya punyanya ya biasa. Jadi ya pelan-pelan, sabar gitu kan, kita pasang yang baru, kita panasin, ya akhirnya kepasang. Gitu. Dan kita akan coba, ini udah kepasang yang kecil, yang besar enggak saya apa-apain. Nanti kita akan coba di mobil, langsung kita colok, hasilnya bagaimana. Ya lumayan lah, gitu. Bukan pemain elektronik ini ya, hasilnya gitu. Ya rapi-rapi dikit lah gitu. Yang penting kita cek fungsionalitasnya. Ayo kita coba di mobil. Ya ini sudah saya pasang di mobil ya. Maaf kalau gelap karena malam ini, jadi ya seadanya ini. Itu saya pasang udah, saya colokin kabel belakangnya. Sekarang kita akan coba kontak ya. Kita akan coba kontak. Ya. Kita tunggu apakah dia kedip ya. Harusnya sih dari awal dia udah kedip. Ya, sepertinya berhasil nih. Dia tidak kedip sama sekali. Ya, jadi ini splash saya tahun berapa ya? 2011 kalau nggak salah nih, apa 2010 ya. Masih 14.000 kilometernya. Cuma kendalanya yang ini ya itu tadi. Berkedip. Nah, ini syukurlah ini dengan modal 1000 perak sama sedikit otak-atik sudah normal nih. Kita coba matikan, kita coba nyalakan lagi. Oke, sepertinya udah normal. Habis ini saya akan rapikan lagi bagian speedometer dan dashboard sisi kanannya. Oke, itu aja sharing-sharingnya. Terima kasih.